Selamat malam Oma Opa GBIB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Dewan PKLU GBIB, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 11 Februari tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yohanes Dayono dari GBIB Batra Kasih Kranggan, Jati Sampurna, Bekasi. Selamat mengikuti. Terima kasih. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah selamatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Oma Opa sekalian, mari kita persiapkan bacaan Alkitab pada malam hari ini, yaitu dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Setelah ketemu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi beserta segala isinya. Allah Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, penebus dosa umat manusia. Allah Bapa yang memberikan Roh Kudus, penghibur, pemelihara dunia beserta segala isinya. Bapa surga, pada kesempatan malam ini kami akan membaca firman-Mu sesuai dengan sabda bina umat malam ini. Kami mohon Bapa, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami membaca firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga kami mengerti firman-Mu, memahami maksud-Mu, dan melakukan kehendak-Mu sepanjang kehidupan yang Allah Bapa berikan kepada kami semua. Puji syukur ya Allah Bapa, puji syukur ya Tuhan Yesus Kristus, puji syukur ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Oma Opa sekalian, mari kita membaca firman Tuhan sesuai dengan sabda bina umat untuk malam hari ini, yaitu dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 22. Dengan judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu menderita dengan sabar. Lagi pula, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu. Sebab itu, janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat.
Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan dengan roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan. Selanjutnya kita membaca renungan Sabda Bina Umat untuk malam hari ini. Dengan judul perikop, Jangan takut. Sebab itu, janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan takut sebagai berikut. Takut sama dengan merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Kemudian takut sama dengan takwa, segan dan hormat. Selanjutnya, takut sama dengan tidak berani atau berbuat, menempuh, menderita. Juga takut artinya gelisah, khawatir. Rasul Petrus menyapa umat Kristen diaspora supaya jangan takut dan jangan gentar. Suruhan ini dapat dipahami karena umat pada waktu itu sedang berhadapan dengan berbagai persoalan. Perlakuan diskriminatif, penindasan, dan penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah Romawi. Berbagai agitasi dari para pemimpin Yahudi semakin menyulitkan kehidupan orang-orang Kristen. Penderitaan seakan-akan menjadi sahabat karib dengan kehidupan orang Kristen pada waktu itu. Rasul Petrus secara khusus mengingatkan jemaat untuk memelihara hidup mereka di dalam kasih dan perdamaian dengan semua orang, walaupun jemaat diperlakukan dengan tidak baik. Ya, karena demikian yang Allah kehendaki dari umatnya. Berbuat baik seyoganya selalu mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari orang lain. Namun sebaliknya tidak semua kebaikan dan kebenaran itu membawa kita hidup dalam penderitaan. Bila hal itu terjadi, Rasul Petrus mengingatkan jemaat bahwa itu bukanlah hukuman dari Allah. Marilah jemaat memandangnya sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk memurnikan iman jemaat. Marilah menutup hari ini dengan merenungkan. Bila penderitaan terus terjadi karena iman kita kepada Kristus, camkanlah firman Tuhan malam ini. Tetaplah berbuat baik dan siap bertanggung
mempertanggungjawabkan semua perbuatan baik kita di dalam Tuhan. Dengan demikian, mereka yang telah melakukan kejahatan dan fitnah akan mendapat malu. Lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Jika semua itu kita lakukan, maka nama Tuhan selalu dipermuliakan. Demikian renungan Sabda Bina Umat. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Bila badai menderu, Dia perlindunganku. Bila sakit, bila susah, Dia surya hidupku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Mari oma opa sekalian, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa Tritunggal, puji syukur kami telah mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu. Mohon Bapa bimbing agar kami PKLU GBIB berhasil melaksanakan tugas kewajiban yang baik, yang benar, seturut kehendak-Mu, melayani firman-Mu. Bahkan kami boleh menjadi contoh yang baik, yang benar bagi anak-anak dan cucu-cucu kami, bahkan bagi orang-orang lain dimanapun kami berada. Biarlah malam ini kami dapat beristirahat tanpa takut, karena Tuhan memelihara kami. Bapa surga, kami serahkan untuk Dewan PKLU GBIB, Tuhan berkati. Mulai dari staf dan karyawan, dan semuanya boleh melaksanakan tugas kewajiban dengan benar, sehingga semua program-program Dewan PKLU boleh berlangsung oleh pimpinan Roh yang Kudus. Bapak, terima kasih untuk PKLU, baik di pusat maupun di gereja-gerejamu di daerah. Kami semua boleh melaksanakan tugas kewajiban dengan benar. Kami juga menjadi contoh yang baik, yang benar bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, bahkan bagi orang-orang dimanapun kami berada. Bapak surga, kami serahkan untuk negara Republik Indonesia ini, berkali lindungi, bahkan memberikan kepada pejabat pemerintah di negara Indonesia, aparat keamanan TNI Polri, beserta seluruh rakyat Indonesia berhasil melaksanakan tugas kewajiban dengan baik, seturut kehendak Allah Bapa, sehingga Tuhan Yesus Kristus dimuliakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bapa, oleh kasih-Mu, TNI Polri makin efektif dan efisien dalam mempertahankan dan mengelola persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia ini. Bapak, terima kasih sehingga negara Indonesia berhasil menyatakan paham-paham radikalisme, intoleransi, terorisme di negara Indonesia. Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oma opa sekalian, PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.